datang di modul pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan modul sebelumnya. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan Unix untuk melakukan demo dan memberikan contoh ya bagaimana proses yang bisa kita lakukan di dalam Unix atau sebuah shell command. Ya, pada modul sebelumnya kita tahu ada yang namanya kernel mode dan ada yang namanya user mode. Ya, jadi kalau kita eksekusi time command di dalam shell kita, maka kita nanti akan bisa melihat seberapa lama waktu dari prosesor kita mengeksekusi program kita di user level atau di application level dan berapa lama di dalam kernel level. Dan kita juga bisa mendapatkan keseluruhan dari waktu eksekusinya berdasarkan waktu realnya, termasuk I/O ya, atau input outputnya. Oke, di sini saya mencoba untuk menggunakan shell yang ada di bisa Ubuntu ataupun Debian ya. Dengan shell ini saya ingin mencoba tadi kita buat dalam bentuk time ya. Ya, di sini kita bisa lihat ada real, ada user, ada system ya. Lalu saya ingin mencoba untuk membuat satu program ya. Jadi program yang cukup panjang waktunya ya. Jadi misalnya saya ingin membuat suatu loop. Jadi dia akan mengenerate suatu file ya. Nanti kita akan belajari ini di dalam buffer, tapi di sini saya hanya menggunakan command ini untuk contoh ya. Atau kita masuk ke dalam folder sysproc terlebih dahulu. Ya, terus kita buat dd if def 0 outputnya adalah some file.img, lalu kita block size-nya sebesar 1 mega, kita iterasi sebanyak 300 kali, artinya 300 kali 1 mega. Nah, di sini dia akan mengenerate suatu image file dengan size sebesar 300 mega ya. Ya, di sini kalau kita lihat pada saat melakukan dd dia berhasil dan kita lihat di sini ada ls -l somefile.img yang size-nya sebesar 314 megabyte. Lalu kita mau coba di sini ya mengukur waktunya ya. Jadi kita buat time, dikasih depannya time supaya kita bisa lihat waktunya. Oh, ternyata waktu real untuk mengeksekusi program ini adalah 2,6 detik. User level 0,00 detik dan di kernel level dia menggunakan resource, program ini menggunakan resource yang ada di kernel itu dengan waktu 0,292 second atau bisa dibilang 2 detik, 2,9 detik. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini memang eksekusi dari command ini bisa kita lihat waktu real dengan I/O-nya, waktu aplikasinya berjalan, dan waktu di kernelnya. Tidak langsung kita bisa tambahkan antara waktu di user dengan waktu di kernel, karena di sini ada waktu I/O atau input output. Apalagi ini program yang menuliskan 300 MB ke hardware. Atau kita mau bisa tambahkan di sini ya, misalnya count-nya menjadi 300 mega menjadi misalnya 1000 ya, jadi 1 giga misalnya. Kira-kira dia akan mengeksekusi dalam waktu berapa lama? Ya, jadi waktunya adalah di sini 8,9 detik ya, dengan usernya adalah
0,0 detik, jadi dia di aplikasinya sendiri mungkin tidak terlalu besar ya. Jadi 0,0 detik, mungkin saya coba untuk clear dulu dan saya ulang biar terlihat. Oke, jadi kalau kita lihat realnya adalah 9,5 detik. Untuk aplikasinya sendiri tidak banyak waktunya, tapi di kernel levelnya adalah 0,8 detik. Jadi hampir 8 detik sendiri itu adalah akses ke I/O atau akses ke device. Ya seperti kita tahu bahwa storage merupakan komponen terpelan di dalam arsitektur komputer ya, karena prosesor sudah sangat cepat, PCI juga sudah sangat cepat, SATA juga cukup cepat, tapi di storage-nya ini adalah bottleneck ya. Oke ya, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti apa itu kernel level, apa itu user level. Oke, kita coba kembali ke slide-nya. Oke, nah di dalam sistem Unix ya, di sini juga kita coba perkenalkan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini di sini kita perkenalkan dulu bahwa terdapat hierarchical directory ya dari sebuah sistem Unix. Ada bin, boot, etc., home, terus ada USR. Nah, di sini kita beberapa komponen-komponen ini memiliki fungsionalitasnya masing-masing. Nanti kalian coba explore bagaimana fungsionalitas untuk masing-masing dari kebutuhan directory hierarki ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya di dalam suatu directory hierarki, kita bisa melihat, kita coba ke nah, kita lihat ini directory hierarki Linux yang saya pakai. Di sini ada bin, ada CD-ROM, ada core. Ya, masing-masing distro Linux terkadang berbeda-beda juga. Ya, ada home. Tapi di sini pasti ada home, ada USR, ada STC, ada bin, ya, dan ada boot. Ya, jadi ini adalah karakteristik dari suatu directory di Linux. Nah, directory di Linux ini secara singkat, ketika kita masuk ke dalam satu folder, misalnya saya masuk ke dalam folder home, terus saya masuk ke folder home directory saya, tanpa kita sadari itu adalah implementasi stack di sana, ya, dimana saya mempush folder ke dalam, lalu kita bisa lihat sekarang saya terakhir berada di mana, yaitu saya berada di folder rpita. Jadi tanpa kita sadari, kalian sudah belajar di struktur data dan algoritma. Ini adalah stack yang diimplementasi di dalam suatu pengaksesan suatu folder. Ya, mungkin kalian pakai setiap hari, baik itu di operating system Windows apa di operating system Linux. Ya, coba saya masuk lagi ke sysproc. Oke, saya nge-push lagi di sini, berarti nge-push satu folder lagi di stacknya folder yang saya miliki. Lalu saya up, ya, saya up berarti saya pop, ya. Sekarang saya berada di home rpita. Oke, itu adalah gambaran sedikit mengenai directory hierarki. Oke, berikutnya kita akan coba untuk ada namanya file types, ya. Jadi file types ini bisa kita bilang adalah representasi di dalam suatu Linux. Itu bisa dia berupa file biasa atau file sederhana, atau dia merupakan special files, bisa block files atau karakter files, atau nanti ada namanya symbolic link. Di sini hanya perkenalan saja, namun nanti pendalamannya ada materi-materi tersendiri yang nanti kita akan coba bahas lebih dalam. Namun untuk perkenalan di sini saya akan mencoba, ya. Jadi kalau kita lihat, nah di sini kita bisa membuat suatu file namanya readme, ya. Kita masuk ke dalam sysproc dulu biar vi readme. Nah di sini saya coba
hello sysproc. Lalu kita ini, setelah itu kita coba ln ya min s, artinya kita buat symbolic link semacam hyperlink itu ke dalam readme.md ya, dengan nama yaitu something.md. Oke, ternyata sudah ada. Saya coba remove. Oke, kita create ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya yang namanya file something.md. Kita bisa melihat dengan ls min ld untuk melihat, atau ls min l untuk melihat jenis-jenis file yang ada ya. Representasi dari di Unix itu cukup representatif ya, artinya bahkan device pun itu direpresentasi ke dalam bentuk file, yaitu /dev biasanya. Nah, di sini kalau kita lihat something.md itu merefer ke readme.md dengan tanda L di sini. L itu artinya adalah symbolic link. Nanti mengenai simbol-simbolnya nanti akan dipelajari kemudian. Terus ada D di sini, artinya di mana ini adalah sebuah directory. Lalu ada di sini ada tanda minus, di sini artinya adalah regular file ya, artinya file biasa. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah suatu directory, ini adalah suatu symbolic link ya. Jadi di sini representasi dari file itu bisa macam-macam, bisa juga dalam bentuk dev atau device ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam sini, kita masuk ke dalam /dev. Nah, kita lihat di sini, ini adalah device-device yang ada di tempat kita ya. Jadi device-nya tersebut direpresentasikan dalam suatu file. Kalau kita lihat di sini ls min l ya. Coba kita lihat ls min l. Di sini tandanya adalah C atau karakter device. C ya. Jadi walaupun di sana bentuknya adalah file dan 1 kilobyte 1 byte di sini, tapi sebenarnya dia adalah representasi ke dalam sebuah hardware. Pada topik ini kita sudah membahas mengenai directory dan file types. Untuk topik selanjutnya kita akan mempelajari representasi dari file di dalam Unix system. Terima kasih atas perhatian Anda.